Mohon periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati saat melangkah. Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku. Kali ini aku akan mengajak kalian untuk naik Trans Semarang dari Stasiun Semarang Poncol menuju ke BLK Semarang dan Terminal Penggaron. Sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Kali ini aku berada di pintu keluar Stasiun Semarang Poncol. Nah, kalau kalian mau ke BLK, itu kalian harus nyebrang jalan ke halte seberang itu ya. Karena kalau kita naik dari halte yang nggak nyebrang itu malah nanti nggak bisa ya. Jadi kita harus nyebrang jalan dulu ke halte seberangnya itu. Nah di halte seberang itu hanya melintas Trans Semarang Koridor 4 yang menuju ke arah Canggiran. Tetapi rute ini itu melewati Balai Kota. Jadi nanti kita bisa turun di Balai Kota, kemudian oper atau transit koridor 1 yang menuju ke arah Penggaron. Bagi kalian yang pertama kali lihat videoku, jadi kalau di Stasiun Semarang Poncol itu ada dua halte. Yang pertama halte yang nggak nyebrang, yang kedua halte yang nyebrang. Untuk halte yang nyebrang ini yang kelihatan dari sini ya, dari arah pintu keluar stasiun itu hanya melintas koridor 4 yang menuju ke arah Cangkiran. Tapi ya kita bisa menggunakan rute ini untuk ke Balai Kota oper ke koridor lain. Ini aku nyebrang jalan dulu ya agar sampai ke halte seberangnya. Sambil nyebrang, aku informasikan untuk jam operasional Trans Semarang. Kalau koridor lain ya, selain koridor 1 itu biasanya hanya sampai jam 6 malam ya atau maghrib. Untuk koridor 1 itu sampai jam 6 malam, tapi ada yang layanan malam itu hanya sampai Simpang 5. Jadi Simpang 5 ke Mangkang itu sampai malam sekitar pukul 11 malam. Jadi kalau yang ke arah Penggaron itu nggak sampai malam ya, cuma sampai sore. Nah, di seberangnya itu adalah halte Trans Semarang yang nggak nyebrang ya dari stasiun. Di situ melintas dua rute. Yang pertama adalah Trans Jateng yang ke arah Bawen. Yang kedua adalah Trans Semarang Koridor 3A yang menuju ke arah Pelabuhan. Lalu ke arah Elizabeth. Dulu lewat Trans Semarang Koridor 7 yang ke arah Genuk, tapi sekarang udah nggak lewat lagi ya. Jadi sekarang hanya lewat dua rute. Yang pertama Trans Jateng ke arah Bawen, yang kedua adalah Trans Semarang 3A yang menuju ke arah Pelabuhan. Nah ini adalah Trans Jateng yang ke arah Bawen ya. Kalau kalian mau ke Bawen, mau ke Ungaran, kalian bisa naik bus itu ya dari halte yang tidak nyebrang. Ada juga itu bus yang ke arah Salatiga ya. Jadi kalau kalian mau ke Salatiga itu juga bisa naik bus itu. Tapi itu bukan BRT ya, bus Bumel biasa. Oke, ini busnya udah tiba dan aku pun naik ya. Balai Kota. Ini aku bayar dengan kartu tol. Jadi sekarang Trans Semarang sudah menerima pembayaran semua e-money ya, baik BRI, BNI Tap Cash, berisi, Mandiri sama BCA Flash. Jadi kita bisa membayar dengan 4 jenis kartu tersebut dan juga menggunakan kris. Kalau pakai non tunai, kris atau kartu tol itu tiketnya hanya 3.500. Sekarang ini aku di Balai Kota dan aku pun turun. Terima kasih, Pak.
Kalau bayar tunai itu 4.000 ya. Jadi kalau non tunai 3.500. Nah, kalau kalian masih bingung rute, silakan kalian ke petugasnya, mbak-mbak ini ya, itu di halte Balai Kota. Silakan kalian tanya mau kemana. Nanti akan diarahkan ke pintu yang dituju. Itu ada pintu-pintunya. Kalian bisa menunggu di dekat pintu tersebut sesuai dengan jurusannya. Karena aku mau ke Penggaron, jadinya aku menunggu di pintu 1 ya, koridor 1. Pak Sugiharto. Nah, ini aku udah masuk di dalam busnya, jadi nggak dapat hot seat ya, artinya di bagian tengah, sehingga aku nggak bisa ngerekam jalan. Intinya adalah kalian tadi nyebrang jalan dulu dari stasiun, kemudian naik koridor 4, kemudian turun di Balai Kota, lanjut naik koridor 1, langsung ke Penggaron. Nah, bagi kalian yang mau ke BLK, kemarin banyak yang tanya para subscriber gimana cara ke BLK Semarang. Caranya sama seperti ini, tapi nanti kalian turun di halte BLK Semarang. Haltenya kalau nggak salah itu setelahnya ada Majapahit ya, kemudian sebelumnya Samsat ya. Jadi setelahnya ada Majapahit dan sebelum Samsat. Tenang saja karena suara announcer di dalam bus itu cukup jelas dan juga kondekturnya itu meneriakkan halte yang dituju. Kalau kalian masih tidak pas atau masih ragu, silakan kalian tanya ke kondektur, minta tolong kalau dekat BLK diberitahu agar kalian bisa turun di sana agar nggak kelewatan ya. Jadi seperti itu. Bilang ke kondekturnya, Mas atau Mbak, saya mau turun di BLK Semarang. Nanti kalau misalkan sudah dekat silakan diberitahu. Nanti kalian akan diberitahu. Kalau udah mau dekat, kalian mendekati pintu ya, pintu keluar sehingga memudahkan untuk turun. Jadi seperti itu. RS Terminal Pandanaran. Berhentian berikutnya Agusta. Dua 3A, 3B, 4, 5, dan 8. Mohon periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati saat melangkah. Terima kasih. Pucang Gading, SD Negeri Pelamongan Sari 1. Untuk estimasi perjalanan itu nggak tentu ya. Kalau tak hitung itu sekitar 30 menitan dari arah stasiun Semarang Poncol. Semakin waktunya padat, ya maksudnya semakin rapat jalan atau macet, maka tentu butuh waktu yang lama. Jadi kalau kalian mau ke BLK, entah mau ada pelatihan atau ada apapun, silakan beri waktu yang agak lama biar tidak ketinggalan atau terlambat. Nah, ini aku udah mendekati halte di Terminal Penggaron, nanti habisnya aku turun ya.
Di Penggaron itu haltenya untuk penurunan kita harus ke depan ya. Jadi nggak bisa turun lewat samping tapi lewat depan. Tapi kalau naiknya bisa lewat samping. Jadi ini aku udah sampai di Penggaron. Oke, ini aku udah sampai di Penggaron. Kalian kalau mau oper Trans Jateng yang ke arah Gubuk atau ke arah Godong, kalian bisa jalan kaki ke halte Trans Jatengnya. Kalau mau naik bus-bus Bumel ya yang ke arah Demak, kalian juga bisa naik bus Bumel. Kalau mau naik feeder Trans Semarang koridor 3 yang ke arah Banyumanik, itu kalian juga bisa di sini. Pada video selanjutnya akan aku berikan informasi mengenai rute-rute yang ada di Penggaron. Oke, sekian dulu video dari aku. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.